Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Muhammad Iqbal, guru IPA di UPT SMPN 6 Koto 11 Tarusan. Situasi sebelumnya yang saya hadapi adalah minat peserta didik pada mata pelajaran IPA belum menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. Dikarenakan kurangnya pemanfaatan media visual sehingga peserta didik menjadi bosan dalam pembelajaran IPA. Proses pembelajaran masih dominan dijelaskan oleh guru dan belum menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Tentunya untuk pembelajaran IPA lebih menyenangkan, harus adanya gebrakan baru nih, agar pembelajaran IPA di kelas lebih menyenangkan. Nah, agar pembelajaran IPA lebih menyenangkan, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi perubahan wujud berdasarkan minat dan kebutuhan dari peserta didik. Pembelajaran ini berfokus kepada dua hal, yaitu berdiferensi konten dan proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula, sesuai dengan keinginan peserta didik. Di antaranya ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Dan setiap kelompok akan berkolaborasi sesuai dengan pemahaman dan minat cara belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil yaumil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran diawali dengan doa, menyiapkan fisik dan psikis dari peserta didik seperti menanyakan kabar. Dan tidak lupa juga mengecek kebersihan kelas dan kehadiran peserta didik. Pembelajaran yang mengasihkan ini dimulai dengan saya melontarkan pertanyaan kepada peserta didik. Beritahu dulu pertanyaannya. Nah, Anda semua tahukah peristiwa tersebut? Yang pertama, ketika batu es di luar diletakkan lama-lama, itu apa yang terjadi? Mencair, Pak. Itu apa yang terjadi? Mencair. Meleleh. Kalau batu es, kalau air. Tanya jawab juga merupakan suatu bagian dari apersepsi. Apersepsi juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang materi pembelajaran yang akan disiapkan kepada siswa. Dan diharapkan melalui stimulus tanya jawab, siswa dapat memahami dan menguasai materi yang telah kita siapkan. Nah, berarti perubahan wujud ini dipengaruhi oleh lingkungan. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, dari pertanyaan tadi, berarti materi kita pada hari ini adalah perubahan wujud. Sebelum masuk ke bagian materi, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Ini berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran karena sudah ada petunjuknya. Misalnya, bagaimana proses pembelajaran dilakukan, seperti apa hasil yang didapatkan, dan teknik atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan selanjutnya, guru mengidentifikasi gaya belajar siswa dengan pengamatan langsung dan observasi secara mendetail. Mengasihkan. Nah, Bapak akan memberikan 3 kelompok, yaitu ada kelompok yang hobi membaca, yang suka menonton video, dan yang hobi mempraktekkan sesuatu. Nah, untuk yang hobi membaca buku, coba tunjuk tangan, siapa? Baik. Yang hobi menonton video, Nah, setelah observasi dilakukan, yang guru hobi menyiapkan mempraktekkan kelompok sesuatu. belajar, mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar yang mereka minati. Dan pada tahap ini, guru siap memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Pembagian kelompok ini dibagi menjadi 3.
Nah, kelompok pertama yaitu adalah kelompok yang menonton video pembelajaran melalui video YouTube. Belajar melalui video memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, juga memudahkan peserta didik memahami konteks mata pelajaran. Kelompok kedua dengan melihat media pembelajaran yang telah mereka rancang dan melakukan praktikum sesuai dengan pilihan minat mereka. Terkhusus untuk siswa yang memilih minat praktikum, guru wajib melakukan pendampingan. Nah, disinilah diferensiasi konten dan proses ini berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Nah, lanjut kepada kelompok 3. Dan pada kelompok 3 ada murid yang hobi membaca dan juga hobi menonton video kartun. Tentunya kartun yang berkaitan dengan materi ya. Namun, apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Pada tahapan selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil tontonan video tadi, apa hasil belajar yang telah kamu dapatkan? Ketika memanaskan es krim, maka dalam waktu singkat es krim akan meleleh dan mencair dan peristiwa tersebut disebut meleleh. Dari buku bacaan yang telah kamu baca dan kartun atau animasi yang telah kamu lihat, apa hasil belajar yang telah kamu temukan? Sifat-sifat dari zat adalah memiliki bentuk dan volume yang tepat, ikatan antara partikel kuat. Partikel zat padat sangat berdekatan menyebabkan jarak partikel zat terbatas, massa jenis zat padat lebih berat. Dari hasil praktikum yang telah kamu lakukan, hasil belajar apa yang telah kamu dapatkan? Dari gas ke cair disebut menonjol, cair ke padat disebut membatu, padat ke gas disebut menyuling. Nah, setelah kalian melihat konten atau materi yang telah dibagikan, sudah membentuk kelompok dan membuat hasil belajar, maka Dan pada kegiatan penutup, siswa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah mereka lakukan. Dan selanjutnya, siswa melakukan refleksi. Dengan pembelajaran ini, saya sangat mudah memahaminya dan sangat menyenangkan. Ternyata menonton video itu sambil belajar sangat mengasihkan. Ternyata praktek sama teman-teman memudahkan saya memahami materi. Sejatinya, pembelajaran diferensiasi ini sangat sesuai dengan semangat pendidikan nasional yang berakar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara loh. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan bertujuan untuk menolong anak agar bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran diferensiasi ini sangatlah bermanfaat agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. Selain itu juga membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Jika siswa dibelajarkan secara mandiri, maka siswa terbiasa dan menghargai keberagaman. Sebagai situasi yang saya hadapi, maka saya guru IPA merasa tertantang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik, dan juga terus belajar menjadi guru pembelajar sepanjang hayat yang mau belajar berkarya, berinovasi, berkreasi untuk membawa dampak yang sangat positif terhadap hasil belajar peserta didik.